Sekretaris Umum Edi Junaidi. Wakil Ketua Umum Rosalina Puspa Tirta. Dan inilah Ketua Umum Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Masa Bakti 2023-2026, Daryana Rahayu Pramana Hadi. Demikian surat keputusan ini kami bacakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji pengurus dan pembacaan ikrar pelantikan oleh Bendahara Umum. Janji pengurus. Apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik dan diambil janji sebagai pengurus? Ya. Saudara-saudara, dengan resmi saya lantik, mohon untuk mengikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan taat dan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila. Bahwa saya akan patuh dan memegang teguh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan organisasi HIPMI. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan organisasi senantiasa akan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan, wibawa, dan nama baik Organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi saya. Gelar pelantikan berdasarkan hasil musab ke-7 BPC HIPMI Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2023, saya atas nama BPD HIPMI Jawa Barat dengan ini melantik saudara-saudara sebagai Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Ciamis masa bakti tahun 2023-2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada saudara-saudara dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan. Penyerahan bendera Pataka dari Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Barat yang diwakilkan oleh BPD HIPMI Jawa Barat Bapak Agung Rahmat kepada Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Ciamis Bapak Daryana Rahayu Pramana Hadi SE. Gelorakanlah senantiasa semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda Indonesia dan kibarkanlah panji-panji kebesaran pengusaha muda ini di seluruh pelosok Kabupaten Ciamis tempat saudara-saudara bertugas dan berkarya. Siap, laksanakan. Harapannya kita mendorong pengusaha-pengusaha yang ada di HIPMI Kabupaten Ciamis itu bisa saling berkolaborasi, tidak hanya dengan pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Ciamis, tapi bisa dengan kota dan kabupaten yang ada di daerah lain di Provinsi Jawa Barat. Terus kemudian yang kedua, saya juga berharap konektivitas antara program yang ada di pusat, kemudian di provinsi, lalu dengan di kota dan kabupaten itu bisa terrealisasi dengan optimal. Jadi ada beberapa program terkait dengan bidang perindustrian dan perdagangan yang ingin saya coba untuk konektiviskan, saya sambungkan dengan teman-teman yang ada di pengusaha yang tergabung dalam kepengurusan di HIPMI Kabupaten Ciamis. Tentu kalau sekarang memang karena keterbukaan informasi seperti ini, yang bicara mengenai kompetisi pasti akan lebih tinggi di sini. Nah, banyak pengusaha-pengusaha itu
yang harus bisa berakselerasi di era kompetisi seperti ini. Nah, yang pertama tentu terkait dengan permodalan. Banyak ini di level-level UMKM yang memiliki keterbatasan dari akses permodalan. Kemudian yang kedua dari sisi regulasi. Jadi banyak teman-teman juga di daerah yang saya lihat masih belum melek regulasi. Jadi akses keterbukaan informasi itu belum diketahui oleh banyak pihak. Nah, yang ketiga dari sisi literasi digital, banyak teman-teman yang memang belum mengakses literasi digital secara optimal. Padahal sekarang di era 4.0 digitalisasi itu sangat penting untuk memasarkan produk ataupun layanan yang dimiliki oleh semua perusahaan. Untuk UMKM di anggota HIPMI pada sekarang didominasi oleh usaha-usaha di mana kemarin pandemi COVID selama 3 tahun kemarin memunculkan usaha-usaha baru di Ciamis. Rata-rata usahanya di bidang food and beverage. Food and beverage itu terdiri dari usaha kopi, kafe, dan rata-rata makanan ringan. Makanan ringan yang banyak di Ciamis itu memunculkan kemarin karena pandemi COVID, memunculkan para usaha muda sehingga menjamur, dan kami tampung itu di HIPMI sekarang. Strategi untuk HIPMI ke depan adalah memaksimalkan koneksi antar lini di HIPMI karena kami organisasi terstruktur dari pusat di seluruh Indonesia, di Jawa Barat, dan mengkoneksikan satu sama lain antara kabupaten kota di Jawa Barat dan langsung ke BPP di Indonesia, karena program-program BPP itu banyak langsung dari kementerian yang mungkin untuk di Ciamis jarang terjadi untuk dibawa ke daerah-daerah. Nah, untuk itu kami juga koneksi ke itu akan dimaksimalkan koneksi. Karena kemarin kami juga sudah berkomunikasi dengan BPD HIPMI Jawa Barat dan BPP program ke depan di pemasaran itu dengan digitalisasi, karena dengan kemajuan teknologi digitalisasi marketing itu sangat penting. Saya merasa ingin maju, memiliki kolaborasi dan inovasi. Ini sangat pengusaha muda yang mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman.